Hai guys, selamat datang di channel Game dan Anime. Channel yang bakal ngebahas tentang seputar game dan anime. Kali ini kami akan membahas tema unik, yaitu tokoh utama yang sangat kuat tapi terlihat lemah atau pura-pura lemah. Saat menonton anime dengan tokoh utama pura-pura lemah, pasti kamu merasakan sensasi yang berbeda. Ketika menonton anime biasa, yang lainnya terutama perasaan ketika adegan sang tokoh utama serius dan mengungkap dirinya bahwa sebenarnya dia sangat kuat. Berikut adalah 10 daftar anime dengan tokoh utama yang terlihat lemah padahal kuat. Yang pertama, Rurouni Kenshin Samurai X. Kamu pasti sudah tidak asing lagi dengan karakter Kenshin Himura. Tokoh utama dalam anime yang cukup ikonik ini memang sangat populer tidak hanya di negeri asalnya Jepang, namun juga di seluruh dunia. Rurouni Kenshin sendiri bercerita tentang sosok Hitokiri Batosai bernama Kenshin Himura. Ia adalah seorang legenda pembunuh samurai. Dahulu kala, Kenshin adalah seorang yang sangat ditakuti. Namun banyak orang yang tidak menyangka bahwa sosok pembawa samurai dengan mata pedang terbalik atau saka batau tersebut adalah seorang yang pernah ditakuti selama bertahun-tahun. Kenshin sendiri memang memutuskan untuk tidak membunuh dan memulai menjalani hidupnya dengan normal seperti orang-orang biasa. Yang kedua, Trigun. Trigun bercerita tentang seorang Face the Stampede dan dua orang agen bernama Merle Strivey dan Melly Thompson. Face sendiri adalah mantan orang paling berbahaya yang pernah ada di muka bumi ini. Dahulu, Face adalah sosok penjahat kejam yang selalu membuat kehancuran. Namun, seiring perjalanan waktu, ia menyadari kesalahan dan berusaha hidup lebih baik. Face yang sekarang dikenal sebagai sosok yang lembut serta penyuka kue donat. Ia sendiri dibantu oleh kedua agen untuk memperbaiki segala kekacauan yang terjadi akibat tindakannya di masa lalu. Hanya saja petualangan mereka menjadi sebuah perjalanan yang menakutkan ketika mereka harus berurusan dengan pembunuh bayaran yang cukup legendaris. Yang ketiga, Mahuka Kokou no Rettosei. Anime yang satu ini memiliki jalan cerita yang unik karena menggabungkan antara kekuatan sihir dan teknologi pada abad ke-21. Bercerita tentang dua kakak beradik bernama Shiba Miyuki dan Shiba Tetsuya. Keduanya adalah murid dari First High School, di mana para murid dibagi menjadi dua kelompok yaitu Blooms dan Wits. Bloom sendiri adalah kelompok para murid dengan nilai tertinggi, sementara Wits adalah kebalikannya. Miyuki telah berhasil masuk dalam kelompok murid yang memiliki nilai tinggi, namun tidak dengan kakaknya. Padahal Tetsuya memiliki kekuatan luar biasa bahkan melebihi sang adik. Meskipun demikian, ia tidak begitu peduli dengan hal tersebut. Yang keempat, Nurarion no Mago. Anime yang satu ini bercerita tentang klan siluman yang paling ditakuti dan berbahaya bernama Nura. Kisahnya sendiri bercerita tentang generasi ketiga klan Nura bernama Nura Rikuo. Rikuo adalah siluman yang berbeda dengan siluman lain yang ada di klan tersebut. Rikuo adalah cucu dari Nurarion, sekaligus calon pemimpin dari klan Nura. Hanya saja, Rikuo tidak ingin menjadi siluman yang jahat. Ia lebih memilih untuk melindungi manusia. Rikuo sendiri kemudian merubah wujudnya menjadi sosok manusia biasa. Namun, ia hanya memiliki waktu selama 6 jam untuk mempertahankan wujud manusianya tersebut. Yang kelima, Kage Kara Mamoru. Kage Kara Mamoru bercerita tentang Mamoru dari klan ninja Kagemori yang memiliki tugas untuk melindungi Yuna, seorang gadis yang berasal dari keluarga Konyaku. Keluarga Kagemori memang sudah menjalankan sumpah untuk melindungi keluarga tersebut lebih dari 400 tahun.
Sejak kecil, Mamoru dan Yuna pun menjadi teman baik. Kedua keluarga mereka pun hidup berdampingan sebagai tetangga. Mamoru sendiri adalah sosok pendiam dan terlihat culun dengan kacamata tebal mirip seorang kutu buku. Namun di balik itu semua, dia adalah sosok ninja yang hebat yang selalu melindungi Yuna dari segala macam masalah dan orang-orang jahat yang mengganggunya. Yang keenam, Classroom of the Elite. Classroom of the Elite bercerita tentang sekolah elit bernama Kudo Ikusei. Sekolah yang dibuat oleh pemerintah Jepang tersebut dikenal sebagai sekolah yang dengan fasilitas yang mewah. Selain itu, para siswa yang berhasil lulus dengan baik akan mendapatkan masa depan serta karir yang cemerlang. Uniknya, siswa yang memiliki nilai bagus akan mendapatkan poin yang akan dikonversi ke dalam jumlah uang yang akan mereka dapat setiap bulannya. Kisahnya sendiri berfokus pada seorang siswa bernama Kiyotaka Ayanokouji. Ia adalah seorang siswa kalem yang sulit untuk menjalani persahabatan dengan teman-temannya yang ada di kelas D. Memiliki jalan cerita dengan plot twist yang menarik. Yang ketujuh, Nejimaki Seireisenki. Nejimaki Seireisenki mengangkat cerita peperangan antara negara Kachvarna dan Republik Kyoka. Kisahnya sendiri tentang seorang pemuda bernama Ikota Soroku atau Ikota Solork. Ikota sendiri adalah sosok pemalas yang suka menggoda para gadis. Namun di balik sifatnya yang malas, Ikota memiliki kemampuan yang luar biasa seperti ayahnya. Ayahnya adalah panglima perang bernama Bada Sankei yang terkenal dengan kejeniusannya di medan perang. Namun pada akhirnya sang ayah tewas karena telah dihianati. Suatu hari, Ikota menyelamatkan seorang putri bernama Shemil Kitra, Katvarna Maninik dari kerajaan Katvarna. Karena usahanya tersebut, ia pun kemudian diangkat menjadi kesatria kerajaan. Kedelapan, Kase no Stigma. Anime selanjutnya bercerita tentang Kazuma Kanagi, seorang pemuda berusia 16 tahun. Kazuma berasal dari keluarga terpandang yang menguasai teknik mengendali api Enjutsu. Kekalahan Kazuma saat bertarung melawan sepupunya Ayano telah membuat dirinya diusir oleh keluarganya. Bagi keluarga, ia adalah aib yang harus disingkirkan. Hingga beberapa tahun berlalu, Kazuma pun melakukan petualangan yang membuat dirinya memiliki kekuatan Fujutsu atau pengendali angin yang luar biasa. Ia pun kemudian memutuskan untuk kembali ke kampung halamannya. Hanya saja sepulangnya Kazuma, ia pun harus terseret dengan sebuah kasus pembunuhan keluarga Kanagi. Kesembilan, Densetsu no Yusha no Densetsu. Densetsu no Yusha no Densetsu bercerita mengenai seorang penyihir bernama Riner Lut yang belajar di Akademi Sihir Kerajaan Roland. Ia sendiri adalah seorang pemalas yang banyak mengeluh. Meskipun begitu, ia menyimpan sebuah kekuatan yang cukup besar. Kekuatan tersebut bernama Alpha Stigma, yaitu mata yang memiliki kemampuan untuk menganalisa kekuatan sihir seseorang. Teman-temannya menyebutnya sebagai monster karena kekuatan yang dimilikinya tersebut. Setelah peperangan besar yang menelan banyak korban, Riner pun kemudian diutus oleh sahabatnya yang diangkat menjadi raja bernama Shion Astral. Ke-10,
Saiki Kusuo Shinan berkisah tentang seorang pemuda bernama Saiki Kusuo, seorang pria yang memiliki kemampuan luar biasa seperti terbang, membaca pikiran, berteleportasi, dan memperbaiki segala sesuatu. Kemampuan yang dimiliki Kusuo memang bisa membantunya dalam melakukan kegiatan sehari-hari. Namun hal tersebut malah membuat dirinya bosan hingga ia pun memutuskan untuk menjalani kehidupannya menjadi seorang pemuda biasa. Ia pun kemudian dipertemukan dengan teman-temannya yang memiliki karakter unik yang selalu membuatnya berada dalam masalah. Nah, itulah tadi 10 anime dengan tokoh utama overpower tapi pura-pura lemah, versi game dan anime. Jika ada anime yang ingin kalian tambahkan, silahkan tulis di kolom komentar ya. Dan jangan lupa kalau kalian suka video ini, like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi biar kalian bisa tahu kalau kami update video baru. Share juga ke teman-teman kalian ya. Terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya.